Selamat berjumpa kembali dengan saya Rio Andriat di channelnya Andriat Rio. Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah daripada submit jurnal di jurnal OJS, ini OJS version 3. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk register ataupun membuat akun di OJS 3. Nah, setelah kita memiliki akun di OJS 3, kemarin saya menjelaskan membuat akun di jurnal OJS 3 nuansa informatika. Berarti selanjutnya kalau kita sudah terdaftar, kita bisa submit jurnal di OJS 3 punyanya nuansa informatika. Nah, langkah-langkahnya di sini saya masuk ke membuka halaman OJS 3 jurnal nuansa informatika. Lalu saya juga sudah mempersiapkan yaitu artikel jurnal yang juga sudah menyesuaikan template-nya daripada jurnal nuansa informatika. Jadi yang perlu perhatikan adalah kita ketika akan submit ke jurnal OJS ya, OJS siapa saja di sana kita harus lihat terlebih dahulu jurnal tersebut. Lalu kita register di jurnal tersebut. Lalu setelah itu kita lihat untuk isu apa yang nantinya akan publish di jurnal tersebut dan juga kita perhatikan template dari jurnal. Ya, jurnal yang akan menjadi target kita untuk submit di jurnal kita ke jurnal target OJS tersebut. Nah, sehingga ketika kita sudah siap dengan naskah jurnalnya sesuai dengan yang namanya isu daripada publish yang akan dipublishkan di jurnal tersebut, misalnya di bulan depan itu isunya tentang robotik. Nah, berarti kita harus bisa mempersiapkan. Nah, ini masuk nih untuk jurnal kita yang kita sudah teliti yang akan kita publishkan tentang robotik. Kita tinggal download saja template-nya, lalu sesuaikan sehingga naskahnya sudah siap seperti ini. Nah, ini jadi itu persiapannya. Nah, selanjutnya kita tinggal login saja karena kita sudah pernah register, username masukkan, lalu yang selanjutnya adalah password-nya kita masukkan. Nah, password-nya masukkan ke sini, lalu tinggal login. Nah, ketika sudah login, tampilannya kurang lebih seperti ini, ya. Untuk kita kemarin mendaftar sebagai author, ya, dan juga reader, pembaca. Nah, di sini ada dua menu di submission, yaitu my query sama arsip. Arsip daripada jurnal ataupun naskah yang sudah kita submit di jurnal tersebut. Nah, ini di jurnal nuansa informatika saya belum pernah submit, jadi belum ada arsip. Nah, ini coba saya akan submit baru, berarti tinggal pilih saja adalah new submission. Diklik new submission, lalu di sini akan ada langkah-langkah untuk submit jurnal tersebut. Nah, di sini ada section policy, lalu ada submission requirement. Nah, ini tinggal kita baca, ikuti, oke, kita checklist, ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah comment for editor. Nah, ini mohon di-review jurnal saya. Semoga dapat diterima dan publish. Oke, di sini saya ikuti agreement-nya, ya. Lalu selanjutnya tinggal save on and continue. Save and continue. Lalu setelah itu kita tinggal langkah yang selanjutnya yang kedua, upload submission. Nah, ini tinggal kita arahkan. Tadi saya sudah punya artikelnya yang sudah menyesuaikan dengan template. Lokasinya adalah di bagian sini. Berarti ini tinggal saya ikuti saja add file. Ya. Lalu di bagian ini saya masukkan jurnal yang, nah ini. Jurnalnya adalah Analysis User Experience, ya. Upload submission. Oke. Ya, sudah. Lalu yang selanjutnya tinggal save and continue ataupun bisa diedit. Ini tinggal pilih
what kind of file in this, ya, apa jenis file yang kita menguploadkan di sini adalah artikel teksnya, ya. Di sini ada banyak sekali, ada dataset, ada source text, dan sebagainya. Ini saya masukkannya adalah artikel teks yang sudah sesuai dengan template dari jurnal Nuansa Informatika. Saya save. Oke. Nah, ini berarti sudah. Lalu setelah itu adalah save and continue. Nah, di sini tinggal kita masukkan, ya, prefix dan juga title-nya. Misalnya tadi title-nya yaitu adalah ini. Kita tinggal kopikan saja title-nya. Judulnya masukkan, lalu subtitle-nya boleh ini dikosongkan saja, lalu abstrak kita kopikan. Nah, ini abstrak saya kopikan sini. Ini abstrak dalam bahasa Indonesia, ya. Lalu ada list contribution. Nah, di sini misalnya adalah penulisnya lebih dari satu. Nah, di sini penulisnya apakah hanya satu orang atau lebih dari satu? Oke, penulisnya itu ternyata lebih dari satu. Nah, berarti di sini tinggal ditambahkan saja ya penulisnya. Contoh, oke, penulis keduanya ini. Saya tinggal masukkan penulis yang keduanya. Berarti add contributor. Lalu name-nya, oke, family name-nya ini masukkan. Lalu di sini kontak emailnya masukkan juga. Country-nya tadi Indonesia. Oke, saya masukin Indonesia. Oke. Lalu user detail homepage karena ada homepage-nya. Orchid juga masukkan orchid-nya kalau ada. Affiliation misalnya. Oke. Lalu bio statement saya kosongkan. Ini kontributor roles-nya sebagai translator ataupun author. Saya pilih author. Di sini include this contributor in browse list. Oke. Ya, lalu ini juga ada principal kontak ya for editorial correspondence. Nah, ini boleh dicek juga ya, boleh. Ya, lalu tinggal kita save. Nah, ini berarti sudah masuk ya sebagai primary kontak. Nah, ini kontaknya berarti ikut ya. Ketika nanti ada revisi ataupun hasil daripada reviewer dan yang lainnya. Ya, in browse listnya juga masuk ya. Oke, lalu yang selanjutnya penulis yang ketiga adalah Muhammad. Nah, ini saya masukkan juga penulis yang ketiganya. Berarti add contributor ini ya. Oke, lalu kontaknya tadi emailnya adalah yang ini. Kopikan juga. Email masukkan, country-nya Indonesia. Indonesia, user detailnya, oke, affiliation-nya adalah Universitas Wiralodra. Oke. Lalu ini sebagai translator ya. Oke, cukup. Lalu save. Nah, ini. Oke, sudah masuk semuanya. Tinggal di sini ada juga additional refinement keyword. Oke. Keywordnya boleh dari yang abstrak ini kita masukin. Keyword kita masukkan. Lalu reference, jangan lupa reference daftar pustakanya pun kita masukkan. Nah, ini daftar pustakanya kita copy saja. Oke, saya copy, masukkan ke sini reference-nya. Lalu tinggal pilih save and continue. Nah, berarti tadi kita sudah memasukkan metadatanya ya. Sudah memasukkan metadatanya mulai dari yang namanya title, lalu abstrak, lalu kontributor penulisnya siapa saja ya. Nah, ini oke. Kalau misalnya ada yang kurang ini kita edit misalnya pada
Yang ininya, oke, homepage URL, author, prinsipalnya kita pakai ini sebagai prinsipal, penulis pertamanya. Oke, lalu yang selanjutnya ini keywordnya dan juga ada reference. Save and continue. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, konfirmasi ya, bahwa mengkonfirmasi file yang untuk disubmit, kita pilih finish submission. Are you sure? Yes, kita tidak ada lagi yang sudah dicek tadi ya untuk penulis dan sebagainya sudah masuk ke metadata. Karena kenapa? Nanti di metadata ini akan sangat berpengaruh kepada hasil daripada indexing. Kalau misalnya ini langsung diterima ya, akan berpengaruh kepada yang namanya hasil indexing, terutama di bagian ini. Ya, kalau penulisnya lebih dari satu ya kita masukkan ya. Nanti ini in browse listnya akan muncul juga penulisnya siapa-siapa saja. Seperti itu. Lalu keywordnya juga ini untuk mempermudah nanti ketika indexing jurnal kita itu ya kan ya dari pengindeks yang lainnya itu ketika akan mencari dengan keyword-keyword tertentu, ini ada beberapa keyword itu akan masuk ke dalam list pencarian dan juga referensi ya daripada jurnal tersebut, nanti itu biar jelas bahwa ini pengkutipannya dan sebagainya juga jelas. Nah, oke. Save and continue, lalu finish submission, lalu oke. Yang selanjutnya yang kelima ya, next step di sini submission complete ya. Thank you for interest publishing with Nuansa Informatika. Berarti sudah selesai. Kalau misalnya sudah selesai, di sini kita bisa kembali ke return to your dashboard. Nah, di sini sudah ada dengan keterangan tadi ini ada komen yang tadi, lalu ini posisinya masih submit berarti ya. Masih submit, kita bisa lihat view kembali. Nah, ini data yang tadi kita masukkan ya. Komen untuk editornya ada juga, ini komen untuk editornya tadi kita masukkan ya. Oke. Nah, ini kita masukkan, mohon di review jurnal saya, semoga dapat diterima dan publish. Lalu ada review ininya masih belum, copy editing dan sebagainya masih belum. Ini masih di langkah submit. Oke, back to submission. Nah, nanti kita tinggal menunggu langkah daripada editor daripada jurnal tersebut ya. Apakah sudah sesuai template-nya dan sebagainya. Kalau misalnya sudah sesuai, biasanya nanti akan diteruskan ke reviewer gitu. Kalau misalnya belum sesuai, nanti akan ada feedback ke kita tinggal cek saja di bagian komentarnya ya, dan juga di bagian daripada langkah view dari submission-nya ini sudah kemana workflow-nya ini. Nah, ini tinggal menunggu review, copy editing, dan juga production. Oke, itu mungkin penjelasan ya langkah kita submit di jurnal ya, terutama jurnal OJS versi yang ketiga. Saya contohkan di jurnal Nuansa Informatika, sangat mudah. Ketika kita sudah punya akunnya, kita sudah punya jurnalnya untuk dipublish, lalu kita mengetahui topik daripada tersebut di jurnal tersebut, kita tahu, dan kita juga sudah punya template-nya juga sudah punya, kita tinggal sesuaikan saja, lalu tinggal kita submit. Dan nanti kita tinggal menunggu saja ya untuk langkah selanjutnya jurnal tersebut, kita tinggal cek karena nanti notifikasi akan masuk ke email. Baik, itu mungkin yang dapat saya jelaskan untuk langkah-langkah submit jurnal di OJS version yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.